Demikianlah Bapa Surgawi, kami ada di hadirat-Mu mewakili keluarga besar kami, hendak mensyukuri semua kasih karunia-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan kepadamu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu. Kami akan melanjutkan ibadah ini dengan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah atau tempat masing-masing dimanapun berada. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan berkhotbah dengan judul lebih dari para pemenang, more than the conquerors. Dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dengan judul lebih dari para pemenang, more than the conquerors. Demikian bunyinya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada warga gereja di Roma, yang kala itu memang mereka sedang berkesusahan. Banyak masalah yang mereka hadapi sebagai murid-murid Tuhan. Penguasa zalim tidak menyukai keberadaan mereka di Roma, bahkan di seluruh kekaisaran Romawi. Dan ini diikuti oleh pihak-pihak lain. Mereka menderita Bapak Ibu. Susah. Keadaan betul-betul tidak enak. Tak heran ada juga yang akhirnya mereka itu meninggalkan Tuhan. Gak kuat Berat kali menjadi murid Kristus ini. Tantangannya berat. Oleh sebab itu di tengah-tengah keprihatinan beliau, Rasul Paulus menyemangatkan, jangan kamu mundur. Coba pandang Tuhan Yesus, pemenang. Teguhkan hatimu. Kamu harus bercermin kepadanya.
rela menderita untukmu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun, apakah itu masalah jasmania, materi, apakah itu masalah spiritual, rohania, malaikat sekalipun, bahkan maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita adalah komunitas pribadi-pribadi yang lebih dari para pemenang. We are more than the conquerors. Kita lebih dari para pemenang. Yang dimaksud di sini lebih dari para pemenang adalah karena pertandingan ini bukan pertandingan jasmania, duniawi. Ini pertandingan kekekalan. Paulus berkata, kalau orang di dunia ini bertanding lari misalnya, atau bertinju, mereka dapat hadiah dari panitia. Dan itu terbatas, fana. Tapi kalau kita bertanding, Allah yang memberi mahkota, dan mahkota itu kekal. Jangan kamu takut, berlarilah begitu rupa. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah umat Tuhan itu harus bersikap sebagai pribadi-pribadi yang lebih dari para pemenang. Ini juga berlaku bagi kita Bapak Ibu. Kita selalu saja diperhadapkan dengan situasi yang di luar apa? Ya di luar pemikiran kita kah? Di luar maunya kita? Bahkan di luar kemampuan kita. Siapa mau kita ini nggak boleh salaman sama cucu? Aneh kan? Siapa mau kita ini nggak boleh salaman sama pendeta? Ini di luar kemampuan kita. Tetapi kita adalah umat yang lebih dari para pemenang. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih dari para pemenang. Yang menjadi pertanyaan di sini kembali adalah untuk kita cari, renungkan jawabnya dari nats ini. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang lebih dari para pemenang itu? Apa yang harus kita lakukan semacam itu? Kalau kita membaca baik-baik nats ini tadi, dapatlah kita catat paling tidak 3 kondisi pendukung. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang lebih dari para pemenang? Yang pertama dari ayat 31-32 adalah bila kita mengingat penebusan Kristus. Yang kedua dari ayat 35-36 adalah bila kita meneladani keteguhan Kristus. Dan yang ketiga dari ayat 33-34 lanjut ayat 37-39 adalah bila kita meyakini kesetiaan Kristus. Jadi ini semua adalah kalau Anda lihat polanya, kita dengan Kristus saja berhadapan. Yang lain itu hanyalah pihak antara saja. Kita dengan Kristus. Kita dengan Kristus. Yang lain itu di tengah-tengah. Jangan menghambat persekutuan kita dengan Kristus. Lalui saja. Tahu abaikan, malah kadang-kadang tendang aja. Apa kau? Jangan kau halangi aku dengan Kristusku. Lihat, kita dapat menjadi pribadi yang lebih dari para pemenang. Bila manakah itu? Yang pertama adalah bila kita mengingat penebusan Kristus. Perhatikan ayat 31-32 kembali. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya apa? Ya semua apapun lah. Khususnya tadi masalah-masalah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini bicara penebusan bukan? Penebusan manusia dari dosa.
Dosa mengakibatkan maut. Maut adalah mati kekal, binasa di neraka. Tetapi karena kasih Allah yang besar kepada kita, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pendeta kayak nggak ada khotbah lain, itu aja yang diulang-ulang. Jangan begitu. Ini justru yang terpenting. Ini yang paling utama. Coba pendekatan masalah, apanya masalah paling berat? Apanya problematika yang paling serius? Apa? Yang memisahkanmu dari Tuhanmu dalam kekekalan neraka. Apa itu? Dosa. Sebab manusia terpisah dari tetangga itu biasa. Terpisah dari suami istri itu biasa. Tinggal tunggu waktu. Tapi kalau terpisah dari Tuhan, hidup kita pahit. Saudara bisa bayangkan enggak? Kita ini kan karena kita ada di dunia merasa banyak pilihan. Ntar kalau dalam pengadilan Tuhan nggak ada pilihan. Disitulah kita jadi apa? Songono do HP begininya rupanya nggak bisanya aku pilih lagi. Abang woi, bagaimana ini? Makanya hati-hati dengan dosa ini. Dosa membuat kita susah dalam kekekalan. Tetapi dikatakan di sini Kristus sudah menebus, maka bersukacitalah jadi umat Tuhan. Jangan lagi yang dipersoalkan itu adalah apa? Virus, uang, makanan, minuman. Yang padahal itu kita tidak selama-lamanya butuhkan. Saya pernah berikan makanan enak sekali buat saya kepada orang yang usia lanjut. Dia bilang apa? Aku tidak bisa makan pendeta. Tidak suka. Bukan tidak suka, tidak bisa. Juga nggak perlu katanya. Lihat tak? Antar dua orang saja makanan bisa berbeda. Jangan kita selalu urusannya makanan. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman dalam konteks keseluruhan. Jangan salah arti, kita butuh makanan tetapi terbatas. Kalau kita hanya mikirin dunia ini, Rasul Paulus berkata kita adalah orang-orang yang paling malang kalau kita hanya mencari Kristus untuk urusan dunia. Apa maksudnya? Mengapa disebut Rasul Paulus kita adalah orang-orang yang paling malang kalau hanya mencari Kristus untuk urusan dunia? Maksudnya apa? Kalau untuk urusan dunia ini kita tidak perlu penebus, tidak perlu Mesias, tidak perlu Kristus. Tapi hanya dunia, nggak bisa masuk surga malahan bahkan. Jadi kalau kita beragama, kita beribadah pada Tuhan, jangan hanya urusin dunia ini. Teologi bukan filsafat, bukan manajemen bisnis. Itu bicara soal kekekalan. Wawasan kita harus luas. Jangan hanya pikirin dunia ini saja. Sehingga kalau ada masalah di dunia takut, bingung. Tenang. Kita tidak hendak menggampangkan masalah, tapi kita mau menyederhanakan pemikiran kita. Kristus sudah mati buat kita. Itu yang paling utama. Masa yang lain gak diberikan? Coba lihat komparasinya, perbandingan. Nyawanya pun sudah diberi. Masa dompetnya Anda? Kerajaan sorga pun sudah disediakan. Masa rumah di dunia Anda? Coba pikir baik-baik. Maka di sini Rasul Paulus berkata apa? Hai maut, di mana sengatmu? Mana sengatmu?
Rasul Paulus sudah tidak lagi takut mati, tetapi dia berani hidup. Kita juga begitu. Kita tidak lagi sekedar tidak takut mati, tetapi kita berani hidup. Karena lebih mudahnya untuk tidak takut mati daripada tetap hidup. Kita tidak diajar untuk berani mati. Ngapain kau berani mati? Berani hidup enggak kau? Aku berani mati. Aku aja si berani enggak beraninya aku begitu. Jangan bangga bisa berani mati kau. Banggalah kau berani hidup di tengah-tengah situasi yang sulit. Berani hidup. Berani hidup di tengah-tengah penderitaan. Karena memang kita ini adalah orang-orang yang hidup. Allah kita hidup. Dan Allah yang hidup sudah memberikan kita kehidupan kekal. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Pasal ini berarti dimulai demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku pergi ke sana menyediakannya bagimu. Di rumah Bapa banyak tempat. Dia Bapa kita, kita anak-anaknya. Ini penting. Kita bukan sekedar jadi hamba dari Allah, tapi kita harus menjadi anak dari Sang Bapa. Karena hamba tidak tinggal dalam rumah, hanya anak yang tinggal dalam rumah. Jangan mimpi punya rumah ruang di rumah Bapa, tapi hanya jadi hamba. Tidak, kita harus jadi anak. Bagaimana menjadi anak? Terima Yesus. Sebab setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Beritahu itu kepada maut. Maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu, maut? Kami adalah umat pilihan yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Mati yang dimaksud di situ adalah mati kekal tadi. Kalau mati di bumi ini bukan matinya itu, mati-matiannya itu. Coba lihat saya, jangan pada tidur, nggak boleh tidur lagi dengar khotbah. Nggak ada guna khotbah ini nanti. Capek-capek dikamerain, Anda lihat, capek deh. Nah, saya itu gaya-gaya aja. Kalau tutup mulut boleh, tutup mata nggak boleh. Belum waktunya kita tutup mata, betul? Mati di bumi ini itu bukan mati, meninggal. Bedanya mati dengan meninggal. Sebenarnya kita tidak bisa mati. Karena roh Allah yang dititipkan pada kita, roh kekal, hanya pindah tempat. Begitu roh saya keluar dari tubuh, langsung ditimbangnya itu. Kalau diperkenan oleh Allah masuk Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Kalau tidak diperkenan masuk Hades, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dan itu definitif. Tidak perlu lagi nanti, panggil Poltak, kamu mau apa kok? Tuhan udah tahu dari awal. Begitu meninggal langsung ditimbang itu, enggak nunggu nanti ke rumah tahanan dulu ya, baru nanti kalau sudah diproses di sana baru kamu dipanggil. Enggak gitu. Begitu masuk Hades langsung pindah ke neraka itu nanti. Begitu masuk Firdaus langsung pindah sorga itu. Tinggal nunggu kedatangan Kristus kedua kali di akhir zaman. Dan kita adalah umat pemenang yang sudah mendapat nama di sorga.
Lukas 10 ayat 20. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sudah terdaftar belum nama Anda di sorga? Buat apa terdaftar di bumi ini, di hotel sana, di rumah sana, buat apa? Capek, kita akan tinggalkan itu semua, jangan bodoh. Silakan punya rumah di bumi, tapi juga harus punya rumah di sorga. Pastikan nama kita sudah terdaftar di sorga. Caranya bagaimana? Jangan nanya orang, nanya diri sendiri di hadapan Tuhan. Benarkah kita percaya kepada Dia? Sebab tidak ada nama lain yang dapat membawa kita ke kerajaan sorga selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup. Maka di tengah-tengah persoalan, biar kita mengingat penebusan Kristus. Kita sudah menang Bapak Ibu. Jangan lagi takut dengan urusan-urusan dunia ini. Antisipasi boleh, jangan juga cuek. Saya tidak pakai masker di sini karena kalau saya bicara pengap. Tapi ini cukup memenuhi syarat. Kenapa? Jaraknya dengan Anda cukup jauh. Dan saya ini sehat, men. Bukan gagah-gagahan saya. Oh, itu pendeta buka masker. Enggak. Saya kira tidak ada yang saya langgar di sini. Nanti juga saya pakai lagi. Tetapi yang utama adalah kita coba pandang Kristus. Jangan apa-apa yang kita ngomongin adalah virus. Enggak lagi ngomongin Injil. Jangan dong. Saya udah pernah ngomong-ngomong di malam hari sebelum tidur dengan virus. Virus COVID-19. Kenapanya kau datang? Semua orang jadi ngomongin kau. Apa kata Pak virus ini? Dia bilang ini, sebenarnya aku datang bukan supaya aku diperhatiin. Supaya kalian perhatiin Tuhan. Aku ini hanyalah faktor pemicu supaya kalian yang sudah lupa Tuhan ingatlah Tuhanmu. Pertama, aku tidak dapat membinasakanmu, tapi juga Anda bisa menolongmu. Entah dari mana aku berasal, tidak ada yang tahu kan katanya. Macam Melkisedeknya aku ini. Jangan ribut-ribut soal aku, ribut-ribut soal Tuhan. Apakah kita sudah benar memperlakukan Tuhan? Biarlah kesulitan sosial kita jadikan sebagai kesempatan spiritual. Makin jauhnya kita memang dari sesama, biarlah itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Jangan udah jauh dari opung, jauh juga dari Tuhan. Alasan nggak ke gereja, gara-gara apa katanya? Cari Tuhan dimanapun kamu akan hidup. Saya tidak hendak mengajar-ajari Anda soal di mana beribadah. Saya tidak soalkan itu. Yang saya sedang semangatkan adalah jangan lupa cari Tuhan dimanapun kita berada. Ada kalanya kita tidak butuh imam, kita imam itu sendiri. Kita punya altar pribadi. Karena Allah kita esa dan Dia juga ada di mana-mana. Tapi jangan disalahgunakan itu bah. Wah, Allah ada di mana-mana. Di rumah pun sambil tidur-tidurnya dia katanya udah kebaktian. Apa kau? Lihat nih telunjuk saya bukan mau kurang ajar. Bangun! Ngaku-ngaku kebaktian sambil makan-makan. Ini tidak fair. Tobat! Segala sesuatu ada waktunya. Jangan salah gunakan kebebasan dalam Tuhan. Saya titip pesan aja, saya lagi sebel soalnya. Kalau lihat orang gaya-gaya kata, sekarang kita bebas pendeta. Bebas apa?
Perlakukan Tuhanmu sebagai Tuhan. Kebaktian lah, jaraknya saja yang berbeda. Tapi kebaktian yang benar. Usul saya dengan segala hormat. Kalau kebaktian seperti di gereja cuma mandi, gosok gigi, semacam itu, rapi. Mengapa kalau di ruang ibadah begini kita bisa tertib, lalu di rumah main-main? Siapa yang kita perlakukan ini? Maaf ya, saya bukan mau komentari macam-macam. Disinilah diuji kedewasaan spiritual kita dalam memperlakukan Tuhan. Benarnya kita sudah mandiri memperlakukan Tuhan. Sudah dewasanya kita memperlakukan Tuhan. Kalau kita sudah dewasa, kita tidak akan lagi ribut jam berapa mau ibadah, di mana, kapan. Hati kita percaya Tuhan walaupun kita tetap CWS. Kita CWS. Tapi Tuhan kita di sorga. Manapun Anda berada. Jadi lamanya nih khotbah. Yang kedua, kita meneladani keteguhan Kristus. Saya kebut sekarang. Ayat 35-36. Apa maksudnya di sini? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa maksudnya? Kalau kita ada masalah sebagai umat Tuhan, coba ingat bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi masalah itu. Teguh dia. Biar kita begitu. Jangan bisanya komplain, marah, bersungut-sungut. Marah, bersungut-sungut, komplain lagi. Jangan. Ucaplah syukur. Pendeta mah enak aja ngomong. Jangan gitu, aku dan Anda juga sama. Memangnya Anda saja yang bermasalah, yang lain enggak, saya enggak. Jangan gitu. Malah masalah aku ini banyak. Aku nggak bisa lagi khotbah kemana-mana. Mengerti maksudnya? Nggak mudah memang, tapi kita harus teguh seperti Kristus. Ayo jadikan Kristus sebagai sokok guru kita, teladan kita. Itulah yang kita contoh. 1 Petrus 2 ayat 21, 22, 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Itulah sebabnya Kristus dapat berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Maksudnya apa? Yuk kita ucapkan kata-kata berkat selalu. Makanya istilah lawan virus jangan disalahgunakan. Jangan kutuki virus itu. Dengan ngertinya itu lagi pula. Kutuki virus. Apanya ini? Aneh teologimu. Kutuki virus apanya? Emangnya dia ngerti? Semacam itu maksudnya. Kenapa sih kita tidak seperti ajaran Alkitab deh? Berkatilah orang yang menyusahkanmu. Masalahmu syukuri dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Bukan hanya soal senang itu tuh, susah juga. Roma 8 ayat 28. Sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maksudnya apa? Kalau kita baca 29, 30, 31, itu maksudnya adalah setelah kita diselamatkan, kita digembalakan, susah senang kita hadapi dengan Tuhan.
Ada yang berancang-ancang mau meninggalkan Tuhan gara-gara situasi ini? Jangan. Saya mau beri pemahaman dan pengamatan saya. Sekarang ini makin banyak orang gak percaya Tuhan. Lihat dulu saya. Tidak mudah sekarang bicara keberadaan Tuhan. Nyata-nyata beberapa kali saya didebat orang. Pendeta, Tuhan udah gak ada. Kenapa begitu? Kalau Tuhan ada, kok dibiarin ini semua? Turunan dari itu katanya satu, kalaupun dia ada, dia gak berkuasa pendeta. Gak mampu dia. Berikutnya, kalau memang dia ada, dia gak baik. Dibiarin ya kita. Kamu menghakimi Tuhan, kamu sendiri belum dihakimi. Terlalu berani. Jangan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya pernah balas begini, saya juga udah sebel. Kamu nyalain Tuhan. Kamu orang pinter kan. Coba berhitung-hitung dulu, berkali-kali. Mengapa virus begitu hebat, tapi yang meninggal hanya begitu? Saya tidak berempati kepada orang yang berkesusahan gara-gara virus ini. Maaf, 1000 maaf. Jangan salah paham. Semua kita susah gara-gara ini. Tapi kalau Tuhan tidak terlibat, kira-kira ini udah berapa banyak orang meninggal, lebih banyak lagi. Mikir. Buat saya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bisa gerakkan WHO, pemerintah-pemerintah mengingatkan kita, ini juga karya Allah. Jangan kita apa-apa kalau susah marah sama Tuhan, giliran senang lupa. Tidak fair. Saya tidak tahu apakah Anda cocok dengan khotbah ini atau tidak, tapi ini bukan cocok-cocokannya ini. Jangan kita menjadi umat yang cengeng. Kita harus teguh seperti Kristus teguh. Jangan suka nyalain Tuhan. Siapa kita menuduh-nuduh Tuhan? Tuhan sendiri pun belum menghakimi kita sebelum hari penghakiman. Kita harus reflektif tapi yang tepat Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan yang lain, nyala-nyalain Tuhan ya. Jangan. Survei membuktikan makin sedikit orang percaya Tuhan di zaman ini. Malah nyalain Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Kita umat lebih dari para pemenang. Maka terima kasih Anda mau ikut ibadah hari ini ya. Jangan terlalu diingat tadi marahnya saya itu. Bangun gitu. Enggak. Enggak sekejam itu gaya khotbah saya sajanya itu. Tapi memang tetap kita memperlakukan Tuhan harus dengan benar. Apalagi waktu 2 jam sudah jadi 75 menit. Yang ketiga sekarang adalah bila kita meyakini kesetiaan Kristus. Kristus itu setia, amin Bapak Ibu. Amin. Dia tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak meninggalkan kita. Lihat ayat 36 kembali. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ya, kejahatan dan orang-orang jahat juga semua sakit penyakit melihat kita sebagai mangsa. Tapi tenang, ada gembala yang baik menjaga kita. Takkan dibiarkan kita. Dia menjaga kita. Maka take heart, jaga hati. Kita lebih dari para pemenang. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Malaikat-malaikat tidak ada. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di dunia tidak ada. Sakit penyakit, masalah, keuangan tidak ada. Benar pendeta, benar. Soal makanan dulu.
Siapa yang kelaparan di antara kita? Tidak ada. Lapar itu mungkin, tapi kita tidak kelaparan. Bedanya apa pendeta? Ya beda lah, lapar itu belum makan. Kelaparan tidak ada makanan. Ayo angkat tangan, siapa yang kelaparan? Saya mau sumbang. Saya bukan mau sok hebat, sok baik, tidak. Saya hanya mau kita ini bersyukur. Memang ada pengurangan jatah, pengekatan ikat pinggang. Tapi burung di udara dipelihara, masakan kita enggak. Selalu ada jalan. Sulit memang zaman ini, sulit kali, sulit. Tapi kita tidak boleh putus asa. Amin. Masa di tengah-tengah begini cerai? Jangan dong. Masa di tengah-tengah begini kita tinggalkan suami istri kita? Jangan dong. Susah pendeta, udahlah. Disinilah kita diuji, tapi Tuhan kita setia. Dan biar kita juga setia, sebab Tuhan tidak mau kita berkhianat, melanggar janji begitu saja. Tuhan benci dengan perceraian. Mengapa ini saya titipkan pesan? Survei membuktikan di tengah-tengah sekarang ini kok banyak orang bercerai. Katanya enggak kuat aku lihat dia. Kalau jauh-jauh kami selama ini pagi hingga malam baru jumpa. Tapi di rumah aja kelihatannya dia aslinya. Hadapilah, memang tidak mudah. Aku pun melihat ibu rohana yang baik itu. Ibu rohananya ini, dia pun lihat aku. Si Paul tak don. Berhadapan-hadapanlah kami di ruangan yang kecil itu. Inilah hidup. Hadapilah. Jangan suka lari dari kenyataan. Hadapilah orang tua kita. Hadapilah anak-anak kita. Tidak mudah. Biasa kita antar dia belajar di kelas, kita kongko-kongko dengan teman di luar, ya kan? Ngerumpi. Sekarang kita di rumah liatin anak-anak itu. Dipegangnya rambut kita. Capek. Hadapi. Pendeta-pendeta seperti kami mengalami kesepian. Gak bisa sembarang jenguk Anda. Kalaupun nanti video call, kuotanya habis. Nggak mudah. Tapi kita setia dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Gaji dikurangi, penghasilan berkurang. Tuhan cukupkan Tuhan. Jangan kita marah-marah aja. Terima kasih banyak Anda sudah mau dengar khotbah ini ya. Kalau ada yang salah dalam ucapan saya, mohon dimaafkan. Lebih dari para pemenang, more than the conquerors. Gereja selalu ada saja masalah, kecil maupun banyak, sedikit maupun banyak, kecil maupun berat. Tapi kita ingatlah penebusan Kristus. Di dunia kita sementara. Maut sudah dikalahkan. Contohlah keteguhan Kristus, jangan kita cengeng. Dan Tuhan kita setia. Dia tidak tinggalkan kita. Tidak. Ayah ibu meninggalkan anak, anak meninggalkan orang tua. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kembali. Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Buat kami ini cukup Tuhan. Sehatkan kami Tuhan. Sembuhkan penyakit kami Tuhan. Supaya kami jangan kena virus, jangan kena racun dunia ini. Jangan kami kena sakit Tuhan. Tolong kami supaya membantu keluarga kami Tuhan.
tetap berdoa, beribadah, memikirkan pekerjaan Tuhan, mendukung dana-dana dalam rumah Tuhan, supaya penginjilan terus berjalan. Terima kasih atas gembala sidang kami, gembala kami Tuhan, keluarga, pendeta semua di gereja kami. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.